Halo guys, apa kabar kalian semua? Mimin di sini bakal melanjutkan alur cerita Sword Star. Disclaimer dulu, bahwa kemungkinan besar ada perbedaan antara novel dan versi Donghuanya. Tapi alur cerita utamanya tetap sama. Jadi tanpa ragu, Mimin akan membawakan alur ceritanya. Halo guys, ada Saweria dari Bang Surya ya. Katanya semangat ya Min, maaf adanya segini. Nggak apa-apa, makasih banyak ya Bang Surya atas supportnya untuk Mimin. Semoga sehat selalu dan lancar terus rezekinya. Amin. Yuk langsung saja pada video terbaru. Wilayah kultivator, grup dunia Mingyu. Ini adalah wilayah absolut dari penguasa kultivator Ming Huang. Tatanan seluruh grup dunia beroperasi sesuai dengan kehendak Ming Huang. Di sini tidak ada lahan bagi dosa untuk berkembang. Tanah suci inti dari kelompok dunia Mingyu mengumpulkan para kultivator dari seluruh penjuru kelompok dunia untuk datang ke tanah suci Ming Huang. Dua syarat harus dipenuhi. Pertama adalah kekuatan dan kedua adalah jasa. Kedua faktor tersebut menjadi pertimbangan. Bagi mereka yang lemah dalam kemampuan, kekuatan yang dibutuhkan harus sangat kuat, dengan pahala atau jasa yang sangat tinggi. Bahkan kekuatan yang lemah pun dapat membawa seseorang ke tanah suci. Jika seseorang dibebani dosa, betapapun kuatnya, ia akan dihukum dan tidak memiliki kualifikasi untuk menerima ajaran. Cahaya guntur yang tak berujung menerangi seluruh tanah suci Ming Huang. Para kultivator di tanah suci Ming Huang hidup damai di tempat di mana sang penguasa bersemayam. Kultivator Fu Tianyi, seorang setengah pencerah primordial, dalam upayanya untuk melarikan diri dari sangkar jalinan, ia berkultivasi menggunakan miliaran jiwa sebagai makanan. Dalam 320 juta era terakhir, ia telah secara kumulatif memangsa makhluk yang jumlahnya melebihi 1 triliun. Dosanya sangat berat. Aku menyarankan hukuman mati. Seseorang berkata lagi, hukuman mati mengharuskan pelaporan dan dieksekusi langsung oleh primordial tingkat dunia. Aku rasa hukuman mati tidak perlu. Kita bisa menghukumnya dengan hukuman angin tanpa akhir yang berfungsi sebagai pencegah sekaligus kontribusi bagi camp kultivator di tanah hukuman angin. Tanah hukuman angin, sebuah tambang di dalam ruang primordial tak berujung. Tempat kehidupan di dalam sangkar jalinan pada awalnya tidak dapat bertahan. Namun, dengan pembentukannya, mencegah erosi kekuatan primordial yang tak berujung. Suara yang lain terdengar dosa seperti itu. Dia tidak pantas hidup. Aku sarankan hukuman mati. Aku juga menyarankan hukuman mati. Dosa besar pantas dieksekusi. Tidak bisa memberinya secercah vitalitas. Fu Tianyi sangat berbakat. Hukuman angin tanpa henti sudah cukup sebagai pencegah. Tanpa bisa lolos dari sangkar jalinan, dia tidak akan pernah bangkit lagi. Satu persatu, saran-saran pun diajukan. Di antara 9 orang kami, 3 menyarankan hukuman angin tanpa akhir, 6 menyarankan hukuman mati. Keputusan akhir, hukuman mati. Laporkan segera. Di wilayah kekuasaan absolut Lofeng, urusan-urusan ditangani oleh Cheng yang memimpin sejumlah besar kehidupan primordial tingkat tinggi. Namun, di wilayah kekuasaan mutlak Ming Huang, seorang primordial tingkat dunia bertanggung jawab untuk memerintah dan menangani berbagai urusan. Sesosok agung mendengar kabar tersebut, melirik senjata yang dibawa keluar, senjata yang pernah digunakan oleh Fu Tianyi. Sosok agung itu menatap senjata Fu Tianyi, memanfaatkan kausalitas senjata tersebut, melihat Fu Tianyi bersembunyi di dunia sumber.
Dengan sekali pandang, polusi ingatan tersampaikan. Fu Tianyi yang sudah cemas dan gelisah memegang kepalanya dengan kesakitan. Dalam beberapa saat jiwanya terpelintir dan runtuh, lalu hancur total. Di tanah suci Minghuang, di tepi danau yang luas, terdapat sebuah gubuk kayu tempat Minghuang tinggal sendirian. Dia telah menetapkan aturan, para pengikutnya akan bertindak sesuai aturan tersebut. Di dalam wilayah absolutnya, tergantung pada tingkat keparahan dosa, terdapat berbagai tingkatan hukuman. Namun bagi seorang primordial tingkat dunia untuk mengeksekusi secara langsung, itu jarang terjadi. Lagi pula, ada hukum yang berlaku dan hanya sedikit yang berani melanggarnya. Jalur petir primordialku 8 bagian petir dan 2 bagiannya itu air. Starlight bisa memahami jalur tingkat primordial kedua. Mengapa aku tidak bisa? Sangat mungkin bagiku untuk menciptakan jalur air purba yang berfokus pada air. Meskipun sangat sulit, kemajuannya sangat lambat. Namun selama kemajuan terus berlanjut perlahan, masih ada harapan. Selama tidak menemui hambatan, Minghuang tidak akan menyerah. Selain Starlight, para penguasa lainnya juga berupaya mencari cara untuk memperkuat diri. Seperti Yuan dan Naigo, semuanya dapat melihat harapan. Seperti Wulan, Minghuang, Jin, Moman, mereka semua berusaha menciptakan jalur tingkat primordial kedua. Tetapi kemajuan mereka sangat lambat karena jalur tingkat primordial pertama sangat selaras dengan sifat mereka, sedangkan jalur tingkat primordial kedua kurang selaras sehingga lebih sulit dipahami. Sifat Lo Feng lebih menekankan pada kehidupan, dao kehidupan dan kematian primordial yang berfokus pada kehidupan. Kultivasinya berjalan lancar, bahkan berhasil menguasai teknik pemecah kekuatan. Namun, jalur pedang primordial berfokus pada kehancuran. Meskipun Lo Feng telah melakukan penelitian mendalam tentang kehancuran, tingkat keselarasan jelas menurun. Bahkan dengan wawasan, pemahaman, dan kecepatan berpikir tingkat penguasa saat ini, memahami jalur pedang primordial secara lengkap tetaplah sebuah tantangan. Lo Feng yang menggunakan teknik pemecah kekuatan memahami jalur tingkat primordial kedua hanya lambat. Seperti Minghuang dan Jin, kemajuan mereka sangat lambat dan selalu berisiko menemui hambatan. Minghuang merasa tidak nyaman saat ia memahami hal itu. Kepribadiannya yang kuat, yang berfokus pada jalur air, merupakan tantangan yang terlalu besar baginya. Minghuang, suara Yuan terdengar. Negosiasi gagal. Bersiaplah untuk bertempur dengan kamp puncak es. Mata Minghuang berkobar dengan kilatan keemasan. Dibandingkan dengan memahami dan berkultivasi, pertempuran jauh lebih mudah. Semangat juang Minghuang melonjak. Jauh di lubuk hatinya, dia tidak pernah takut berperang. Jin saat ini sedang duduk di atas singgasana. Di atas kepalanya terdapat 12 tanduk tajam berwarna perak seperti mahkota. Jari-jarinya yang tajam dengan lembut mengetuk sandaran tangan. Sementara di tangan lainnya, ia memegang segelas anggur halus berwarna seperti darah. Ekornya yang bersisik berwarna merah putih perlahan bergoyang di tanah. Dia santai, puas mengawasi wilayah kekuasaannya sepenuhnya. Di wilayah kekuasaannya yang mutlak, berbagai klan bersaing memperebutkan supremasi, sebuah pertarungan hidup dan mati. Di bawah ancaman kematian, kehidupan bersinar dengan warna-warna paling cemerlang. Jin mengagumi beberapa tokoh kuat di antara konfrontasi klan Myriad. Jika terlalu nyaman, itu hanya akan menghasilkan sekelompok individu yang tidak berguna. Lo Feng juga mengikuti dao kehidupan dan kematian primordial. Kupikir dia akan paling mengerti diriku.
Meskipun dia mengakui hukum rimba, dia begitu memusuhi kultivator kesengsaraan. Jin menggelengkan kepalanya perlahan. Bagaimana dengan kultivator kesengsaraan? Dengan kemampuan mereka sendiri, mereka bisa menjadi kesengsaraan abadi di dunia sumber. Itu juga merupakan bukti kemampuan luar biasa mereka. Sebaliknya, Jin menghargai mereka yang melalui siklus demi siklus sepenuhnya menekan para kultivator kesengsaraan yang mengancam dunia sumber. Dia menganggap mereka sebagai yang paling luar biasa yang terpilih berdasarkan seleksi alam. Meskipun Moman tidak terlalu menghargai para kultivator kesengsaraan, ia juga mengakui hal itu sebagai konsekuensi alami dari seleksi alam dan tidak menentangnya. Karena temperamen kita tidak cocok, maka jauhilah satu sama lain. Jin yang pada dasarnya bangga sebagai seorang penguasa dan makhluk abadi tidak merasa perlu untuk menyenangkan siapapun. Jin, suara Yuan terdengar. Negosiasi telah gagal. Bersiaplah untuk berperang dengan kamp Puncak Es. Jin tersenyum. Inilah yang paling disukainya. Dalam sekejap, Jin sudah menghilang. Apakah ini akan menjadi perang? Wulan yang berubah menjadi benda langit raksasa tertawa dan telah melintasi ruang dan waktu. Dia tidak pernah takut pada pertempuran apapun maupun lawan manapun. Di dalam ruang primordial yang tak berujung, hamparan tanah luas yang dipenuhi daging tiba-tiba menyatu menjadi Naigo. Naigo sangat bersemangat. Selama itu menyambut perburuan leluhur, dia akan sangat bersedia. Setiap mayat leluhur akan menjadi keuntungannya. Fluktuasi yang tak terhitung jumlahnya menyebar melalui ruang primordial yang tak berujung, bahkan menyebar ke beberapa ras primordial alami. Merasakan jiwa makhluk yang tak terhitung jumlahnya, kegembiraan, kemarahan, kebencian, semua untaian fluktuasi ini menyatu menjadi fluktuasi primordial. Bahkan para leluhur pun tidak dapat mendeteksinya. Fluktuasi yang tak terhitung jumlahnya dimusnahkan dan dihilangkan sementara di dunia sumber asalnya. Fluktuasi tersebut dengan cepat menguat dengan kecepatan penyerapan energi oleh asal dunia sumber asalnya. Dalam beberapa tarikan napas, Moman telah kembali pada keadaan puncak. Dalam keadaan normal, ia akan terpecah menjadi fluktuasi yang tak terhitung jumlahnya, menyatu ke dalam ruang primordial yang tak berujung. Hanya dalam keadaan khusus, ia akan berkonsentrasi menjadi avatar pertempuran utama. Kamp Puncak Es, mata Moman menunjukkan rasa penuh harap. Aku telah tiba. Starlight telah mengamati seluruh proses negosiasi dengan seksama, bahkan memprediksi reaksi kamp Puncak Es lebih awal daripada Yuan. Dia telah berangkat lebih dulu. Di benua asal, Lo Feng sedang melakukan kultivasi terpencil. Sebagai penguasa termuda, dia sedang memahami jalur pedang primordial. Pada tahap awal pemahaman, yaitu pada tahap akumulasi, tidak ada hambatan dan sejumlah besar wawasan terus mengalir ke pikirannya. Lo Feng, negosiasi gagal. Bersiaplah untuk berperang dengan kamp Puncak Es. Suara Yuan terdengar. Lo Feng dalam kesunyiannya membuka matanya. Mengenakan jubah berwarna merah darah, Lo Feng seketika meninggalkan dunia sumber asalnya, melintasi jarak yang tak terbatas, langsung untuk bertemu dengan Yuan. Titik berkumpul yang dipilih oleh Yuan juga dipertimbangkan dengan cermat, yaitu yang terdekat dengan Wulan yang paling lambat. Meskipun ada perbedaan waktu kedatangan para penguasa, perbedaannya tidak besar sehingga memungkinkan semua orang untuk berkumpul bersama. Semua hadir. Yuan mengangguk. Ada Jin,
Wulan, Menghuang, Naigo, Starlight, Muman, dan Lovang masing-masing penuh semangat juang. Dalam pertemuan Balai Dewan sebelumnya, kedelapan penguasa telah memutuskan untuk terlebih dahulu melenyapkan semua kekuatan lemah lainnya. Kemudian bernegosiasi dengan kamp Puncak Es. Jika negosiasi berhasil, biarlah begitu. Jika tidak, maka berperanglah. 3.600 kelompok dunia sama sekali tidak boleh diduduki. Starlight, menurutmu apakah kamp Puncak Es berani berperang melawan kita? Tanya Jin. Mereka tidak bersatu. Starlight tersenyum. Menghadapi banyak makhluk abadi, bahkan kendali leluhur Puncak Es pun terbatas. Kedelapan penguasa kita yang bersama-sama mengancam mereka akan menyebabkan kekacauan internal. Mengenai apakah kita akan berperang masih belum pasti. Mari kita lihat seberapa kuat mereka. Naigo berkata dingin. Di antara para penguasa kultivator, dia dianggap biasa-biasa saja. Tetapi dalam menghadapi para leluhur itu, dia sangat kuat. Ayo berangkat, perintah Yuan. Kedelapan penguasa itu berangkat bersama-sama, langsung menuju wilayah yang telah ditaklukkan. Biasanya, para penguasa kultivator sibuk dengan urusan mereka sendiri. Jarang sekali 2 atau 3 di antaranya bertindak bersama. 8 avatar pertempuran utama para penguasa bertindak bersama. Itu sudah cukup untuk menarik perhatian dari semua kekuatan di seluruh ruang primordial tak terbatas. Kamp kultivator, 8 penguasa bertindak bersama. Apakah mereka akan berperang dengan kamp Puncak Es? Banyak kekuatan mengamati dari jauh. Mereka agak bersemangat. Secara individu saja sudah sangat mengintimidasi. 8 orang yang bergerak bersama-sama membuat pasukan yang lebih kecil semakin ketakutan. Perang antara 3 kubu utama adalah yang paling sengit di dalam ruang primordial tak terbatas. Pada tingkat peperangan ini, kemungkinan para leluhur gugur adalah yang tertinggi. Aku yakin dalam bentrokan pertama, kubu kultivator akan kalah. Tapi dalam pertarungan yang berkepanjangan, kubu Puncak Es mungkin tidak akan bertahan. Akan lebih baik jika wilayah kultivator dari 3.600 kelompok dunia berubah menjadi reruntuhan. Di negeri keabadian, sekelompok penonton berkumpul, tidak gentar menghadapi kekacauan yang akan datang. Selain 8 penguasa dari pihak kultivator dan 12 entitas abadi dan kekal dari perkemahan Puncak Es, 9 entitas abadi dan kekal lainnya, semuanya memiliki avatar yang muncul di tanah keabadian. Mereka termasuk leluhur ular tak terbatas, leluhur api inversi, leluhur awal, dan ibu ruang waktu dari kamp primordial bawaan. Selain itu, 5 individu yang tidak berafiliasi dengan faksi manapun. Kelima tempat tersebut adalah Mogus, Kafu, Kaisar Bulu, Reruntuhan Iblis, dan Pertapa. Di antara kelimanya, 4 memiliki kekuatan yang cukup tinggi untuk berada di peringkat 10 besar di dalam ruang primordial tak terbatas. Pertapa, yang kekuatannya tidak diketahui, adalah satu-satunya di ruang primordial tak terbatas yang tubuh sejatinya tidak dapat ditemukan. Kelima orang ini hidup bebas tanpa bergabung dengan faksi manapun. Semakin sengit pertempurannya, semakin baik. Kafu tertawa terbahak-bahak. Ular agung tak terbatas. Kamp primordial bawaanmu telah bertarung melawan kamp kultivator begitu lama dan kehilangan cukup banyak leluhur. Jika kamp Puncak Es berperang besar-besaran dengan kamp kultivator, beberapa leluhur mungkin juga akan mati. Leluhur ular tak terbatas tanpa terkesan berkata, melalui cobaan hidup dan mati, ada harapan untuk meningkatkan kekuatan. Mereka yang gugur hanya pantas mendapatkannya karena kekuatan mereka tidak cukup kuat.
Berbeda dengan para penguasa kultivator yang semuanya abadi dan tak terkalahkan, di antara lebih dari 100 leluhur yang berpartisipasi dari camp primordial bawaan di masa lalu, hanya segelintir yang abadi dan tak terkalahkan, sementara sebagian besar menghadapi ancaman kematian. Di bawah ancaman kematian, mereka bertempur dalam banyak pertempuran dengan camp kultivator. Beberapa leluhur yang selamat telah memperoleh sesuatu yang membutuhkan waktu untuk perlahan-lahan mengasimilasi perolehan tersebut. Mogus dengan aura yang menakutkan juga berbicara. Para leluhur yang lebih lemah itu harus disingkirkan. Camp Puncak Es juga memiliki 26 leluhur biasa. Beberapa di antaranya harus mati. Mogus, kalau aku tidak salah, bukankah kekuatanmu sudah berkurang lebih dari 95%? Tanya Kafu. Bisakah kau melawan Starlight? Mogus mencibir. Aku mungkin tidak bisa melawannya, tapi dia juga tidak bisa berbuat apa-apa padaku. Kafu menggelengkan kepalanya. Tidak seperti kau yang hanya menindas yang lemah dan tidak berdaya melawan Starlight. Mogus mendengus dingin. Reruntuhan iblis berbentuk kubus misterius duduk di samping leluhur initial yang berbentuk bola sempurna. Keduanya memiliki ingatan yang dalam. Ku dengar kau baru-baru ini pergi ke tembok penjara api. Di ruang primordial tak terbatas, terdapat beberapa tanah misterius. Tanah-tanah ini bervariasi kekuatannya. Beberapa di antaranya sangat kuat, sehingga tidak memberikan secercah harapan pun bagi para leluhur untuk memurnikan dan mengendalikannya. Tembok penjara api adalah bagian dari tanah tersebut. Tembok penjara api adalah tembok megah dan tak berujung yang membentang sepanjang sekitar 100 kelompok dunia dengan lebar yang sebanding dengan satu kelompok dunia. Di antara tempat misterius, keluasannya menempati peringkat 3 teratas. 99% dari leluhur yang berani mendekati tembok penjara api akan berubah menjadi abu. Suatu ketika, Wulan memberanikan diri memasuki tembok penjara api dan mengalami luka bakar parah, sehingga langsung mundur karena tidak mampu melangkah lebih jauh. Satu-satunya yang mampu menembus tembok penjara api adalah leluhur awal atau initial. Leluhur awal menjawab, Yanho, Sajo, dan beberapa teman lama meminta bantuanku, dan aku membimbing mereka ke tembok penjara api. Di zaman kuno, ketika faksi-faksi belum terbentuk, Sajo, leluhur awal, dan reruntuhan iblis semuanya cukup akrab satu sama lain. Apakah kau menemukan asal mula dinding penjara api? Tanya reruntuhan iblis. Tidak, jawab leluhur awal. Leluhur api inversi di dekatnya juga berkata, meskipun kita telah menjelajahi seluruh tembok penjara api, kita masih belum bisa merasakan asal-usul tembok penjara api. Jika tak seorang pun dapat merasakannya, maka memperhalusnya pun berada di luar jangkauan, ujar Kafu. Di dinding penjara api, kekuatan api tingkat tertinggi yang telah kita temukan telah terkumpul menjadi 12 jenis. Leluhur api inversi mengungkapkan dengan takjub. Jika dinding penjara api memiliki asal, setidaknya ia mengandung 12 jenis kekuatan tingkat tertinggi. Untuk memurnikannya, seseorang harus menguasai hampir setengah dari kekuatan tingkat tertinggi, kata leluhur ular tak terbatas. Di antara semua makhluk di ruang primordial tak terbatas, paling banyak 2 kekuatan tingkat tertinggi yang dikuasai. Itulah mengapa dinding penjara api tidak dapat dimurnikan. Setiap leluhur yang unggul dalam mengendalikan api menyimpan ambisi untuk tembok penjara api. Tanah misterius yang menakutkan seperti itu begitu dikuasai,
pasti akan meningkatkan kekuatan seseorang secara signifikan, seperti leluhur api inversi yang saat ini merupakan salah satu dari 9 kaisar dengan kekuatan sedikit lebih rendah daripada leluhur ular tak terbatas. Tetapi, jika seseorang mampu menguasai dinding penjara api, pasti mereka akan mengalahkan leluhur ular tak terbatas. Mereka bahkan mungkin bercita-cita untuk mengklaim posisi terkuat di dalam ruang primordial tak terbatas. Tentu saja, tempat-tempat seperti tembok penjara api, tanah keabadian, jurang kehancuran, terkenal karena kekuatannya dan tidak menunjukkan prospek untuk dimurnikan. Di dalam istana yang luas dan megah, leluhur puncak es termasuk di antara 12 entitas yang berkumpul di sini. Sebuah sosok agung menunjukkan dengan tangannya yang besar, memperlihatkan pemandangan di udara dari 8 penguasa kultivator dalam perjalanan mereka. Jelas sekali apa yang direncanakan oleh 8 penguasa dari pihak kultivator. Mereka akan langsung memulai perang jika kita mencoba untuk menguasai kelompok dunia ini. Sosok agung ini dengan tubuh seperti batu kuning menatap tajam orang-orang yang hadir. Aku, Xiu Shawei, tidak pernah melanggar satupun kelompok dunia di wilayah kultivator atau mengambil bagian dari sumber daya apapun. Terlepas dari apakah kalian bergabung dalam perang ini, aku, Xiu Shawei, tidak akan berpartisipasi.